Halo teman-teman, selamat datang di channel Alur Cerita Film Inisial M. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure. Film ini menceritakan tentang sekelompok bajak laut yang mencari harta karun kerajaan Goryeo yang hilang tanpa jejak. Dan di tengah pencariannya tersebut, mereka harus melewati rintangan dan memecahkan misteri yang ada. Gak usah kelamaan, langsung aja colok headsetnya, atur posisi duduk dan jauhi kerumunan. Kita masuk ke alur cerita film The Pirates: The Last Royal Treasure. Gas! Cerita dimulai dengan adegan sekelompok orang yang hampir mati di atas puing kapal yang sudah rusak. Salah satu orang bahkan telah putus asa dan menganggap bahwa ini adalah akhir dari kisah hidupnya. Namun tiba-tiba datang sesosok wanita cantik di atas mereka, sehingga mereka mengira kalau itu adalah bidadari. Ternyata hal itu hanyalah hayalan Mochi si ketua bandit, karena ternyata wanita cantik tersebut adalah Haerang, seorang kapten bajak laut yang mencoba menyelamatkan mereka. Akhirnya Mochi terpaksa menjadi anak buah Haerang bersama teman-temannya. Kemudian ia ikut bersama kapal Haerang untuk menunggu dan merampok kapal-kapal Jepang yang melintas. Singkat cerita, mangsa yang mereka tunggu pun akhirnya datang, yang merupakan kapal dagang milik orang Jepang. ABK dari kapal Jepang itu tak mengira kalau kapal yang mendekat adalah kapal perompak, karena Haerang telah mendekorasi kapal mereka seolah-olah seperti kapal nelayan. Setelah kapal Haerang berhasil mendekat, karena terlalu bersemangat, Mochi malah melompat terlalu dini ke kapal Jepang tersebut sebelum teman-temannya sampai. Dan semua orang tak mengira kalau Mochi sangat lihai dalam bertarung. Pengakuannya sebagai pendekar pedang nomor 1 pun ia buktikan. Dan semua ABK kapal Jepang tersebut berhasil ia lumpuhkan. Mereka kecewa karena baru tahu kalau kapal yang mereka serang kali ini bukanlah kapal dagang dan tidak ada barang berharga sama sekali. Tiba-tiba ada seorang anak yang berkata kalau kapalnya memang bukan kapal dagang, tetapi kapal mereka sedang mencari harta karun. Dia juga memberitahu kalau salah satu ABK mereka ada yang memiliki peta yang menunjukkan lokasi harta karun tersebut. Dan hal tersebut membuat kekecewaan Haerang dan anak buahnya sedikit terobati. Kapten Haerang pun langsung mengadakan rapat darurat dan memutuskan untuk mencari harta karun yang dikatakan anak kecil tadi. Namun dalam perjalanan mencari harta karun, sering terjadi perpecahan dan ketidakcocokan antar kelompok. Karena pada dasarnya kapal tersebut berisikan dua kelompok, yaitu kelompok bajak laut yang dipimpin Kapten Haerang dan kelompok bandit yang dipimpin Mochi. Karena kelompok bandit merasa mereka lebih menguasai situasi di darat, mereka dengan sombongnya ingin berjalan sendiri. Akhirnya kesombongan para bandit dibayar mahal setelah sekelompok kerbau liar lari ke arah mereka, hingga menjatuhkan Mochi ke jurang. Tak disangka, Mochi yang berhasil selamat dengan meraih ranting pohon, malah menemukan petunjuk baru terkait harta karun yang mereka cari di sebuah gading gajah. Di tempat lain, terlihat pasukan kerajaan yang juga mengincar harta karun yang dicari kelompok Mochi dan Haerang. Dan harta karun yang mereka kejar dulunya adalah milik kerajaan Goryeo, yang dibawa kabur salah satu jenderalnya. Kali ini, Mochi dan Maki mencoba minggat dari kapal, dengan membawa kabur gading gajah petunjuk menuju lokasi harta karun tersebut. Haerang yang kesal, lalu mencari Mochi yang sebelumnya lebih memilih tinggal di darat. Dan ternyata Mochi juga telah dihianati oleh Maki. Terlihat Maki yang berencana menjual gading tersebut ke saudagar kaya. Untungnya Haerang dan Mochi datang tepat waktu sebelum gading tersebut dijual. Saat merebut gading tersebut, mereka juga bertemu dengan wanita yang mengaku sebagai keturunan terakhir keluarga Goryeo yang bernama Haegum. Lalu mereka membawanya kabur. Kali ini Mochi diminta untuk menerjemahkan sandi yang ada di gading itu, karena dia satu-satunya orang yang dapat menerjemahkan sandi tersebut. Meski petunjuk pada gading tersebut tidak memberitahu secara gamblang di mana letak harta karun yang mereka cari, namun perjalanan mereka mengarah ke suatu tempat. Sebagian dari mereka pun turun dan memeriksa tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat pasukan kerajaan yang juga telah sampai di lokasi yang sama, meski melalui jalan yang berbeda. Kali ini, Haerang, Mochi, dan kawan-kawan harus menyelam ke dalam laut
yang ternyata di dalamnya terdapat arus bawah laut yang membawanya ke tempat yang mereka tuju. Karena Mochi Singgarangan gak mau rugi, lalu ia berpura-pura pingsan hingga akhirnya dia mendapatkan napas buatan dari Kapten Haerang. Singkat cerita, mereka menemukan kotak yang berisikan harta karun. Namun bukannya emas yang mereka temukan, melainkan perak. Mochi yang mengira kalau harta yang mereka temukan bukanlah harta yang mereka cari. Karena menurutnya, saking banyaknya harta karun Goryeo cukup untuk membangun kerajaan baru. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang ternyata berasal dari pasukan kerajaan yang dipimpin oleh jenderal pengkhianat yang bernama Bu Hyung-soo. Di tengah kekacauan tersebut, tak disangka Maki menemukan sebuah bendera yang bergambar seperti kepala naga. Dan hal tersebut membuat Maki mengetahui di mana tepatnya harta karun tersebut berada. Menurut informasi yang dia dapat, harta karun tersebut berada di sebuah pulau petir. Di tengah pertarungan, Mochi tersadar kalau yang tengah ia hadapi kali ini adalah seorang pengkhianat yang pernah ia kenal. Dulunya, Bu Hyung-soo pernah bertarung dengan Mochi saat keduanya sama-sama menjadi prajurit Goryeo. Dan pertemuan mereka kali ini seolah-olah menjadi rematch atas dendam yang mereka simpan selama ini. Hingga akhirnya Mochi berhasil kabur dengan membawa kotak yang berisikan perak menuju kapal bersama Haerang. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba diserang ikan paus raksasa dan menjadi santapannya. Tak diduga, paus tersebut memuntahkan mereka dan membuatnya bisa kembali ke kapal. Keesokan harinya, Haerang sadar kalau gambar pada bendera yang dia lihat adalah sebuah clue untuk pergi ke lokasi harta karun. Namun bendera tersebut tertinggal di bawah laut. Haerang yang sempat berniat kembali mengambil bendera tersebut, lalu hal itu dicegah oleh Haegum karena dia tahu kalau Maki sebenarnya sudah tahu di mana letak harta karun tersebut setelah melihat gambar pada bendera. Lalu Maki berkata kalau harta karun tersebut berada di sebuah pulau petir. Ternyata pulau tersebut merupakan pulau yang sangat berbahaya karena memiliki petir abadi yang menyambar-nyambar dan tak mudah untuk menuju ke sana. Karena harus melewati arus laut yang sangat besar, yang dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kapal. Maki yang tadinya menolak untuk menuntun ke pulau tersebut, pada akhirnya dia menyetujuinya dengan satu syarat. Dia harus menjadi kapten kapal menggantikan Haerang, hingga mereka menemukan harta karun tersebut. Hal ini sontak membuat anak buah Haerang garis keras menolak dan marah. Di luar dugaan, di sini Haerang menyetujui permintaan Maki. Keesokan harinya, terlihat Maki yang telah menjadi PLT kapten kapal. Lalu dengan songongnya dia menyuruh Haerang dan Mochi bekerja di dapur sebagai tukang masak. Dan ternyata masakan yang dibuat Haerang gak ada yang enak. Namun Mochi tetap memuji masakan buatan Haerang karena di sini dia mulai menyukai Haerang. Di tempat lain diperlihatkan Bu Hyung-soo juga sedang menuju tempat yang sama. Mereka membawa kapal besar yang telah dipersenjatai dengan berbagai senjata termasuk meriam. Ia juga membawa banyak bala bantuan untuk menghadapi kelompok Haerang dan Mochi. Tak lama kemudian, kapal yang dikendari Haerang dan Mochi mendapatkan serbuan badai yang sangat ganas. Bahkan badai kali ini membuat kapal mereka hampir karam karena Maki yang sotoy dan salah mengambil keputusan untuk tidak menurunkan layar. Untunglah Haerang dengan sigap langsung mengambil alih kemudi, hingga akhirnya membuat mereka lolos dari badai yang mengerikan tersebut. Lalu terlihat dari jauh pulau yang selama ini mereka cari. Sesampainya di pulau tersebut, ternyata Maki tidak tahu secara detail di mana letak harta karun tersebut. Lalu dengan seenaknya Maki menyuruh semua orang untuk mencari ke seluruh pulau. Di sini Mochi mengira kalau harta karun tersebut berada di puncak gunung yang terus-menerus disambar petir. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke sana. Sedangkan Haerang dan anggota yang lain mencoba mencari di sisi bawah pulau. Terlihat orang-orang yang mulai kesal kepada Maki atas kepemimpinannya yang gak jelas dan memutuskan untuk menghajarnya. Di saat orang-orang mengejar Maki, Mochi memutuskan untuk pergi ke puncak gunung itu demi Haerang. Dan dia juga mengungkapkan kekagumannya kepada Haerang selama ini. Sesampainya di puncak, Mochi yang sendirian lalu menemukan kepala orang-orang pengkhianat Goryeo di ujung tombak yang terus-menerus disambar petir. Lalu Mochi pun bersembunyi karena tiba-tiba datang pasukan Bu Hyung-soo yang juga telah memecahkan teka-teki untuk sampai di pulau petir. Di tempat lain, Maki yang bersembunyi dari kejaran anggotanya malah bertemu dengan penguin yang sedang menggigit batangan emas. Orang-orang tersebut pun akhirnya membatalkan niatnya untuk menghajar Maki. Dan mereka memutuskan untuk mencari emas tersebut di sekitar TKP. Saat sedang menginterogasi penguin tersebut,
tiba-tiba kapal mereka ditembak dengan meriam. Kemudian Haerang memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke kapal guna bersiap melakukan serangan balik. Sedangkan para bandit diperintahkan untuk pergi ke gunung membantu Mochi. Di tempat lain, Mochi yang ketahuan oleh Bu Hyung-soo dan antek-anteknya membuatnya terpaksa melawan. Hingga pertarungan di antara keduanya pun tidak terhindarkan lagi. Dalam duelnya yang tidak disponsori produk apapun, rupanya Mochi hanya menemukan sebuah topeng saat duelnya bersama Bu Hyung-soo berlangsung. Dan mereka mengira kalau topeng tersebut adalah kunci untuk mendapatkan harta karun yang mereka cari. Perebutan topeng itu pun terjadi, dan akhirnya Mochi yang mendapatkannya. Dan tanpa sengaja, topeng tersebut jatuh ke laut tepat mengenai Makji yang sedang berenang terus mengikuti perginya penguin. Ternyata benar, penguin tersebut berenang menuju gua yang bentuknya persis dengan topeng yang ia temukan. Dan akhirnya, Makji menemukan kapal yang dipenuhi dengan emas yang selama ini mereka cari. Lalu Makji berusaha menarik kapal tersebut mendekat ke kapal Haerang. Haerang dan anak buahnya kemudian pindah menuju kapal harta karun tersebut, karena kapal mereka telah hancur. Namun sebelumnya Haerang sempat menghancurkan kapal musuhnya dengan meriam mereka sendiri. Saat mereka mengira sudah tidak ada lagi ancaman, tiba-tiba datang gempa dari dasar laut, hingga membuat gelombang tinggi di hadapan mereka. Untungnya sekali lagi Haerang bisa mengemudikan kapal dan terus bertahan dari bencana tersebut. Akhirnya, dengan ikhtiar yang tiada henti dan disertai tawakal tentunya, mereka semua berhasil selamat dari bencana tersebut. Sambil melihat ke arah Gunung Petir, Haerang berharap Mochi baik-baik saja. Pertarungan antara Mochi dan Bu Hyung-soo pun berakhir setelah Mochi memanfaatkan petir yang ada di gunung dan membuat Bu Hyung-soo mudar. Singkat cerita, Mochi dan para bandit gunung kembali ke kapal. Dan kali ini tidak ada lagi pertikaian di antara kedua kelompok tersebut dan hidup rukun loh jinawi. Mereka lalu merayakan keberhasilan mereka dalam menemukan harta karun. Mochi pun telah memutuskan untuk tetap tinggal di kapal bersama Haerang yang juga telah merampok hatinya. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami menghibur dan juga menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi pada video-video kami selanjutnya dan thank you.